Nah, sekarang nih Pak, tema selanjutnya soal hubungan Bapak dengan Pak Gubernur Jokowi. Nih ada temen yang tanya dari Fiska. Saya melihat Pak Jokowi dan Ahok perpaduan dua karakter yang berbeda. Nah, dia bertanya, bagaimana kiat keduanya memadukan dua pribadi yang kontras ini demi mengubah wajah Jakarta? Mana Pak? Ya Pak Jokowi selalu katakan begini, kita nggak mungkin berantem, nggak mungkin ribut. Karena berdua ini cuma niatnya mau kerja. Kalau niatnya mau garong duit pasti berantem mungkin. Kepentingannya banyak. Kalau bagi kerja mah nggak ribut kata Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang kalau wakil mau ambil 50% asal beres kamu ambil aja katanya. Nah itu yang menyebabkan tidak mungkin ribut kan, tidak ada kepentingan pribadi. Jadi kami berdua masing-masing berusaha bekerja sebanyak mungkin. Jadi nggak mungkin ribut kan. Kecuali bagi duit mungkin ribut ya. Ini tidak ada bagi, semua udah ada ketentuan, gaji semua udah ketentuan. Nah, ini sama nih, Pak Jokowi Ahok pernah gak sih marah-marah karena beda pendapat tentang suatu hal berdua gitu marahan, Pak? Gak pernah sih. Gak pernah ya? Gak pernah marah, kalau cuma bilang beda pendapat ya ada. Soal makan beda pendapat, beliau nggak makan nggak apa-apa. Kalau saya kan lapar, jam makan siang saya tinggal gitu loh. Kalau jam 12 lewat dia masih rapat terus, saya bilang sorry Pak, saya mau pulang mau makan, dia bilang. Pak Jokowi lebih kuat nahannya, Pak. Ya, makanya kan sesuai postur tubuh. Postur tubuh. Oke, ini berkaitan juga Pak, sekarang soal wacana yang berkembang di luar. Hasil-hasil survei menunjukkan Pak Jokowi berpeluang menjadi calon presiden gitu. Nah, ada yang tanya nih dari Feby Nugroho, apakah Pak Ahok akan siap kehilangan Jokowi jika beliau jadi presiden nanti? Asal kalau jadi presiden nggak kehilangan. Kalau jadi ya. Ya, Kantornya juga deket nanti. Justru bisa diselesaikan banyak masalah. Kalau betul-betul jadi presiden ya, saya sih nggak ada kehilangan lah. Kalau jadi presiden ya lebih untung dong. Udah kenal presiden dengan baik. Dan beliau sudah tahu masalah DKI, pusat bagian mana pusat yang perlu bantu DKI. Bantu DKI. Jadi justru menolong. Kalau bisa jadi presiden, kalau dicalonkan gitu ya. Ya jauh lebih menolong kalau beliau tetap jadi gubernur. Oh gitu. Harapannya tetap Pak Jokowi jadi gubernur. Nah, kita kan tidak tahu kan kalau partai politik mau mencalonkan beliau kan. Ada juga nih, kepingin nggak Pak jadi capres dan cawapres, jadi berpasangan lagi gitu Pak? Wah, saya bilang kalau bisa sih janganlah supaya foto saya ada di balai kota juga. Karena balai kota nempel cuma foto gubernur, nggak ada wakilnya sih. Benar, Pak. Nah, kita juga ada lagi nih Pak, soal masih berkaitan Pak. Pak Wagub pernah bilang secara konstitusi kalau Pak Jokowi nanti memang terpilih gitu, misalnya jadi capres dan terpilih jadi presiden, memang secara konstitusi Pak Ahok yang melanjutkan atau kalimatnya bukan terpilih loh. Beliau kalau mau mencalonkan diri itu harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Terpilih tidak terpilih secara konstitusi saya jadi gubernur. Nah, berkaitan dengan itu kesiapannya Pak. Orang politik jadi presiden aja saya siap kok. Orang politik harus siap. Kalau nggak siap dia jangan politisi. Nah, kalau Bapak naik nih jadi gubernur, otomatis kan wakilnya harus cari lagi ya. Wakil tadi diusulkan dari dua partai, dua orang ke DPRD yang pilih. Nah, Bapak pernah bilang kesemsem nih atau kepincut dengan wali kota Surabaya, Ibu Risma. Itu terpikir gak Pak kalau misalnya nanti naik jadi gubernur, wakilnya nanti dari itu kan tergantung Risma. Partai PDIP dan Gerindra mau calonkan siapa ya. Ya kan? Dan saya kira Bu Risma juga nggak mungkin mau jadi wakil gubernur dong. Ya kan dia kelasnya kelas gubernur kok masih jadi wakil gubernur. Tapi dari gubernurnya nanti mengusulkan atau saya nggak bisa mengusulkan tergantung partai, partai. DPRD yang pilih. Nah, kiatnya nih Pak menghadapi ini otomatis kan kalau Bapak ini misalnya kita berandai-andai ya Pak, Bapak jadi gubernur otomatis yang kontra kan juga banyak gitu. Menghadapinya gimana Pak? Kontra karena apa dulu? Karena rasis? Mungkin salah primordial. Satunya. Aku udah pengalaman udah kenyang dirasisin. Dari jadi bupati tahun 2005 udah begitu. Dari DPRD udah begitu. Udah biasa. Prinsip saya kita cuma taat sama konstitusi, nggak ada urusan. Seperti Bu Lurah Susan. Itu kan kemarin tadi juga di demo. Gitu. Nah, yang begitu-begitu sudah kebal ya Pak ya?
Kita ini saatnya menegakkan konstitusi di negara ini. Gitu loh. Negara ini bukan didirikan oleh sekelompok orang. Makanya kita punya agama, kita punya keyakinan, semua kita lebur di dalam Pancasila, dalam bernegara. Saya yang Protestan dengan Alkitab saja beda dengan Katolik. Kristen Protestan juga dibagi Advent, ada yang karismatik, ada yang Injili. Kalau mau gunakan tafsiran saya ya berantem, nggak ada negara ini kan. Nah kalau mau hidup bernegara, ya kita dalam hubungan negara ya Pancasila ini standar kita, Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada sekelompok kecil orang memaksakan haknya dia, ya harus kita lawan. Itu artinya ada pengkhianat negara. Hidup bernegara itu bukan karena kehendak sekelompok orang gitu loh.